Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua boleh dapat bertemu pada siang hari ini. Yang kami hormati dosen pembimbing Ekonomi Makro Ibu Asmita Wulansari Daeng Liwang SE MM, dan yang saya kasihi teman-teman mahasiswa yang boleh hadir pada siang hari ini. Baiklah, pada siang hari ini kami dari kelompok 3 yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, Atik Ramadan. Yang kedua, Haslinda Rahman Muhammad. Yang ketiga, Jelika Katama, saya sendiri sebagai moderator. Yang keempat, Tuti Sugiyarti Kandayo. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi kami yang kami telah susun dengan judul Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor, yang akan dibacakan oleh teman-teman saya secara bergantian. Yang pertama, Atik Ramadan. Yang kedua, Haslinda. Yang ketiga, Tuti Sugiyarto Kandayo. Kepada teman-teman, saya persilakan yang ingin membacakan. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang kondisinya masih tertutup, di mana belum ada perdagangan luar negeri dan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa barang atau jasa yang diproduksi tidak dijual di luar negeri dan masyarakat atau perusahaan tidak membeli menggunakan barang dan jasa yang diimpor. Dalam perekonomian 3 sektor, kegiatan ekonomi dilakukan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian 3 sektor menyebabkan 2 perubahan besar dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu 1. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah mengurangi pengeluaran arget. 2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan 2 kenaikan pembelanjaan arget. Aliran pendapatan ada 3, yaitu 1. Pembayaran pajak rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. 2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. 3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Haslinda. Keseimbangan dengan kebijakan fiskal, pajak lamsam, dan proporsional dan subsidi. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan di mana keputusan tertinggi berada di tangan presiden sebagai pemimpin negara dan penerapannya dibantu oleh Kementerian Keuangan. Pajak menjadi penerimaan terbesar negara. Penerimaan negara bukan hanya dari pajak saja, tetapi juga berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak lamsam atau pajak tetap adalah pajak yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, di mana besaran pajak tidak bergantung pada besarnya pendapatan. Pajak proporsional adalah persentase pemungutan pajak nama pribadi maupun badan atau instansi. Subsidi adalah bantuan uang dan lainnya kepada suatu yayasan, perkumpulan, ataupun lainnya. Lanjut, jenis permintaan dan pengeluaran agregat meliputi A. Konsumsi rumah tangga, B. Investasi perusahaan, dan C. Pengeluaran pemerintah. Keseimbangan perekonomian 3 sektor dapat dianalisis sebagai berikut. Penawaran agregat sama dengan
permintaan agregat, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G. Terima kasih. Sistem pajak dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pajak regresif, yaitu sistem pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu sistem pajak yang presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan yang sangat rendah ke yang sangat tinggi. Yang ketiga, pajak progresif, merupakan sistem pajak yang presentasi bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Yang keempat, pajak langsung, merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak. Angka pengganda pada perekonomian 3 sektor adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara penambahan pendapatan nasional ekonomi 3 sektor dengan perubahan pengeluaran agregat. Yang pertama, angka pengganda dengan pajak lump sum, yaitu pajak yang dikenakan suatu barang sebesar nilai tertentu per unit barang. Yang kedua, angka pengganda dengan pajak proporsional, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan presentasi dari nilai objek pajaknya. Dalam perekonomian 3 sektor, tidak hanya perubahan investasi yang mempengaruhi perubahan agregat, namun juga dipengaruhi oleh pajak dan pengeluaran pemerintah. Beberapa di antaranya yaitu multiplier investasi, multiplier pengeluaran pemerintah, dan multiplier perubahan pajak. Kami dari kelompok 3 mempersilakan kepada teman-teman mahasiswa yang boleh mengajukan pertanyaan kepada kami persilakan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan teman-teman lainnya. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon dimaafkan. Sebagai penutup, izinkan kami untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di batu. Kami ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sekian presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.